Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Karo terkait kasus videografer Amsal Sitepu. Komisi 3 menilai penetapan tersangka Amsal Sitepu janggal. Dalam rapat dengar pendapat Ketua Komisi 3 dengan Kejati Sumut dan Kejari Karo, Komisi 3 DPR RI menyatakan alasan penahanan terhadap Amsal Sitepu yang dinilai janggal. Penahanan terhadap Amsal dianggap tidak terstruktur dan tidak sesuai KUHP baru. Dalam sidang, Komisi 3 juga menyoroti keteledoran kejaksaan dalam penyuratan yang mengakibatkan kekeliruan pemahaman terhadap status Amsal. Pemberitahuan, penetapan, pengalihan penahanan. Ini kan dua hal yang berbeda. Ya, kalau penangguhan penahanan itu kan diatur di pasal 108, ya. Pengalihan jenis penahanan pasal 108, sementara penangguhan penahanan pasal 110 KUHP. Pengalihan memang tulisannya salah pimpinan. Salah memang yang ya. Siap salah. Salah sengaja atau apa? Siap. Memang salah yang mengetik pimpinan. Ibu tanda tangan nggak cek. Kan ibu kan Kajari, Bu. Siap. Harusnya kan paham. Dua hal yang sangat berbeda. Oke, siap lanjut, pimpinan, lanjut. siap salah pimpinan. Sebelumnya Amsal Kristi Sitepu, seorang videografer di Sumatera Utara, dijadikan terdakwa dalam kasus markup pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Namun dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan Amsal tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuduhan. Komisi 3 pun meminta pertanggungjawaban dari Kejari Karo atas kasus ini dan meminta penuntut umum dan Kejari Karo yang bersalah untuk diberhentikan dari jabatannya. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Irian Sewahyudi, Laksana, A-News melaporkan. Jaksa penuntut umum Kejari Karo Wira Arizona sempat mengungkapkan ahli videografer yang dihadirkan terdakwa, Immanuel Prasetyo Ginting. Di sini ahli Immanuel menyatakan production video design bagian dari pra-production. Jadi tagihan yang double itulah yang dienolkan. Karena disebut-sebut ahli kita tidak capable gitu kan. Makanya di sini saya mau menuangkan pendapat dari ahli videografi yang dihadirkan oleh terdakwa pada saat di persidangan, yaitu ahli Immanuel Prasetyo Ginting. Nah di sini ahli videografi ini menyatakan bahwasannya production video design itu merupakan bagian dari pra-production. Jadi di before production ini sudah dirincikan di awal atas, tapi di bawah ditambahkan lagi dengan production video design. Nah di sini juga keterangan dari ahli yang disampaikan oleh Immanuel Prasetyo Ginting, bahwasannya talent itu sama dengan manpower. Manpower itu apa? Yaitu kameramen, cutting, editing, dubbing. Maka tagihan yang double ini itulah yang dienolkan. Jadi bukan jasa industri kreatif yang dienolkan, bukan skill pekerjaannya yang dienolkan. Ya, menariknya pemirsa, saksi ahli yang disebut oleh jaksa tadi buka suara di media sosialnya. Ia menduga penjelasannya diterjemahkan lain dan ada pemelintiran keterangan. Nama saya lengkapnya Immanuel Prasetyo Ginting, bukan Prasetyo Ginting. Jadi saya adalah nama yang disebutkan oleh si jaksa penuntut umum dalam kasus Amsal Sitepu, yaitu kasus yang lagi viral sekarang, videografi yang dihitung nol di beberapa anggaran, mata anggarannya. Oke, nah saya benar, saya adalah saksi ahli yang didatangkan oleh pihak Amsal Sitepu dalam persidangan ketika persidangan itu berjalan. Dan saya juga baru dapat info tentang bahwa nama saya ternyata disebut nih. Pada akhirnya diungkap di publik bahwa saya adalah saksi ahlinya. Benar. Jadi teman-teman mungkin semuanya kalau mau lihat latar belakang saya, kenapa saya bisa dikatakan saksi ahli, itu juga mungkin nanti bisa ditelusuri rekam jejak saya. Yang paling saya ingat, saya sampaikan di pengadilan adalah bahwa itu semua tidak mungkin nol. Tidak mungkin nol itu semua. Jadi ketika jaksa mengatakan bahwa harusnya ketika talent itu sudah dihitung di awal sebagai talent, maka di belakang itu harusnya cutting, editing, dubbing itu nggak perlu dihitung lagi. Maka saya juga pada saat itu
menyatakan bahwa itu kan proses pekerjaan, bukan tenaga kerjanya, begitu. Karena kalau yang digaji itu adalah honorarium manpower, maka itu bisa jadi ya hitungannya bisa operasional, contohnya transport dia atau konsumsi dia atau apa. Jadi untuk lebih jelasnya memang bisa dilihat juga sih di gugatan yang diutarakan oleh jaksa penuntut umum seperti apa yang dia nolkan dan seperti apa yang katanya sudah dibayarkan. Jadi pada intinya pernyataan saya di pengadilan ternyata diterjemahkan lain oleh jaksa penuntut umum di video yang lagi viral sekarang. Nah, ada jaksa penuntut umum lupa satu hal gitu loh. Kalau dalam hal bahasa, saya tidak mungkin bodoh juga. Karena saya sendiri itu doktor S3 linguistik bidang bahasa gitu loh. Satu aja kelemahan dia lagi. Lagi-lagi salah gitu loh. Jangan memelintir apa yang saya katakan di pengadilan. Sebelumnya, kasus Amsal Sitepu viral. Dugaan pelanggaran yang dilakukan Amsal juga menjadi pembahasan di media sosial. Salah satunya terkait penyewaan drone yang seharusnya 30 hari namun hanya digunakan kurang dari 30 hari. Saya cuma mencari keadilan, Pak. Saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa, Pak. Sebelumnya, netizen mempersoalkan sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan Amsal Sitepu. Beberapa diantaranya soal penyewaan drone yang harusnya 30 hari, namun hanya digunakan kurang dari 30 hari. Jadi bukan masalah skill kemampuan, tetapi di RAB itu untuk kegiatan, contohnya untuk kegiatan sewa drone 30 hari, ternyata dilaksanakan hasil dari penurunan cuma berapa hari, 12 hari, tapi dibayar full, contohnya seperti itu. Terus biaya untuk editing segini sudah diangkat, didabelkan lagi seperti itu yang didapat. Jadi salah satu beberapa modusnya seperti itu. Jadi di RAB-nya. Dan orang desa ini kan beli dana desa misalnya. Nah, kepala-kepala desa ini kan nggak terlalu paham. Ini yang membuat RAB-nya berdasarkan ini berasal dari rekan-rekan itu sendiri. Sementara kegiatannya itu tidak dilakukan sepenuhnya sesuai dengan yang di RAB. Nah, ini masalahnya di sini. Sementara pembayaran full seperti itu. Itu jadi seperti itu. Selain soal penyewaan drone, netizen juga menyoroti soal dugaan pelanggaran Amsal karena menggunakan bahasa Inggris dalam dokumen penawaran. Jaksa mencurigai ini disengaja memanfaatkan ketidakpahaman kepala desa. Bahwasannya memang si Amsal Krisis Tepu ini memanfaatkan ketidakpahaman dari masing-masing kepala desa. Yang dimana dari dokumen penawaran itu semuanya bahasa Inggris, yaitu before production, konsep ide, sewa peralatan, kamera dan personil production gitu. Jadi dia ini menggaungkan bahwasannya ini secara teknis loh seperti ini, yang tidak dimengerti oleh masing-masing kepala desa. Tapi dia dengan menunjukkan hasil-hasil video yang telah dia buat sebelum-sebelumnya dengan iming-iming ini bagus, hasilnya bagus, menaikkan masing-masing potensi desa, seperti itulah kira-kira Mas. Jadi sama sekali dari awal bahwasannya kepala desa itu tidak mengerti sama sekali isi dokumen penawaran. Dikutip dari sippnmedankota.go.id, di situ tertulis data perkara, di mana di situ disebutkan rincian dana yang diajukan Amsal dengan detail masing-masing kebutuhan, total senilai 30 juta rupiah. Sementara itu, menurut hasil perhitungan analisis ahli Inspektorat Kabupaten Karo, seharusnya anggaran senilai Rp24.100.000. Namun kemudian kasus ini viral di media sosial dan dibahas di DPR RI hingga akhirnya videografer tersangka dugaan kasus korupsi dana desa Amsal Sitepu divonis bebas hari ini. Pertanyaannya, apakah bebasnya Amsal Sitepu karena memang hasil dakwaan yang tak terbukti atau karena viral di media sosial? Apakah benar kalimat no viral, no justice?